Dermatizen, balik lagi nih kita di Expert Talk by Derma XP episode ke-5. Nah, biasa nih kita kalau di Expert Talk tuh akan berbincang-bincang dengan ahlinya, yaitu dokter dermatologis ya. Nah, udah ada yang kenal belum? Sebelah saya siapa nih dokternya hari ini? Halo. Iya, dokter yang sebelah saya ini adalah Dokter Diki. Hai dok. Halo Mbak Dini. Salam-salam dengan Dermatizen yang ada di YouTube. Yang akan kita nanti akan berbincang-bincang lebih mengenai apa sih itu prebiotik, postbiotik atau probiotik yang sekarang ini lagi banyak banget diperbincangkan di masyarakat gitu ya, khususnya cewek-cewek nih yang biasanya FOMO dengan skincare. Nah, sebelum lebih jauh kita bahas tentang itu, saya sekilas mengenalkan siapa sih Dokter Diki itu sebetulnya ya. Dokter Diki Prawiratama, Magister Sains Spesialis Kulit dan Kelamin. Beliau berpraktek sehari-hari di Derma Center Yogyakarta dan Beauty First Priority Estetik Klinik Yogyakarta. Jadi Dermatizen yang mau ketemu dengan Dokter Diki bisa langsung datang ke kliniknya, tapi di Jogja ya dok? Di Jogja. Di Jogja. Nah, pusat mahasiswa loh. Oh iya, pusat mahasiswa ya. Kan kota pelajar. Tentu ya, jadi bisa langsung datang ya. Nah, tapi kalau misalnya yang jauh ke Jogja, nah Dokter Diki ini aktif juga di sosial medianya ya, di Instagramnya. Instagramnya yaitu @drdiki.prawiratama. Silakan di follow ya teman-teman, akan banyak banget materi-materi atau share mengenai seputar kulit lah ya dari Dokter Diki. Jadi kita sebenarnya hari ini mau bincang-bincang santai nih dokter mengenai jerawat ya dokter ya. Tapi sebetulnya nih dok, kalau kulit yang berjerawat itu tuh penyebabnya apa sih dok? Baik, jadi prinsipnya kita harus tahu dulu nih teman-teman Dermatizen. Jadi jerawat itu harus selalu memenuhi 4 pilar. Nah, 4 pilar itu mungkin satu masalahnya itu ada di, jadi kan kulit itu kan dia berotasi ya. Nah, mungkin dia eksfoliasinya nggak bagus, jadi dia nutup, jadi hiperkeratinisasi ya. Terus yang kedua produksi sebumnya nih atau produksi minyak nih, kalau teman-teman nggak ngerti sebum, nah itu dia berlebihan. Yang ketiga itu bisa jadi infeksi bakteri gitu loh, karena kan di kulit kita itu tetap ada bakteri ya, maupun baik maupun enggak baik. Nah itu juga bisa. Dan yang keempat itu dia ada peradangan yang berlebihan. Nah biasanya akhirnya ini semua nanti dia jadi mikrokomedo. Nah jadi kalau kita bicara jerawat itu harus ada yang namanya komedo. Nah, komedonya nih entah dia mikro ataupun yang kelihatan mata, itu pasti ada itunya dulu gitu. Oke, jadi bisa satu dari 4 penyebab tadi betul, itu betul, ya dok betul, ya? Betul. Kalau 4-4-nya bisa juga ya dok ya? Bisa, malah kadang biasanya mereka itu kayak saling sinergis gitu loh. Jadi satu sama lain itu saling ketergantungan satu sama lain gitu. Walaupun ada juga mungkin pada beberapa orang ya nggak selalu ada infeksi P. agnesnya misalnya. Atau misalnya pada beberapa orang kulitnya, loh saya tapi nggak terlalu berminyak kok, tapi kok berjerawat, ya itu bisa juga bisa gitu. Jadi intinya sih memang multifaktorial banget gitu ya. Jadi selain 4 pilar itu tadi juga bisa jadi disebabkan mungkin genetis, bisa banget, atau dari pola makan itu bisa banget. Jadi banyaklah, luas banget intinya. Oke. Nah tadi dokter sedikit menyinggung nih dok mengenai ada bakteri-bakteri di kulit ya dok ya. Berarti ada sekumpulan mikroorganisme gitu yang tinggal gitu dok di situ? Betul. Jadi istilahnya itu kalau kita bicara kulit kita itu seperti kayak ada dunia sendiri gitu loh. Jadi di kulit kita itu banyak sekali makhluk hidupnya gitu loh. Jadi kita itu jadi kalau misalnya buat kalian yang jomblo Dermatizen, kalian tuh sebetulnya nggak pernah jomblo gitu loh. Kalian itu selalu berpasangan, bahkan beribu-ribu pasangan gitu. Jadi di kulit kalian itu pasti punya temen gitu, entah itu bakteri, entah itu jamur, entah itu virus ataupun kutu gitu. Jadi ini semua itu bisa jadi memang normal ada di kulit kita. Nah, kesemuanya itu disebut sebagai mikrobiom atau mikrobiota gitu loh. Karena kita mikroskopis kan, kita nggak bisa lihat gitu loh. Jadi intinya jangan pernah merasa sendiri ya, karena kalian tidak pernah sendiri. Nah, berarti kalau tadi mikrobiota di kulitnya tuh banyak gitu ya dok. Kalau nggak seimbang, ujung-ujungnya bisa menyebabkan tadi ya dok ya jerawat itu lagi. Betul. Jadi karena pada beberapa bakteri-bakteri ini, beberapa virus ataupun beberapa kutu-kutu ini juga, itu mereka itu saling sinergis gitu kan. Jadi contohnya nih kalau misalnya orang, makanya kan sekarang orang bilang
jangan terlalu sering-sering cuci muka deh kayak begitu, atau misalnya jangan selalu sering-sering cuci muka pakai yang terlalu eksfoliatan, tujuannya apa? Nah kan kayak gitu. Itu juga sama halnya karena bakteri-bakteri ini mungkin malah akan mati gitu loh, sehingga balance di kulit kita terganggu. Nah balance di kulit kita terganggu itu kita ibaratkan itu kulit kita tuh ada di dunia gitu loh. Jadi ada yang baik, ada yang jahat kan pasti orang ya. Ketika kita eksfoliasi terus-menerus atau kita bikin kering terus-menerus, mungkin yang baik ini menurun, sehingga ketika yang baik ini menurun, yang jahat wah jadi Gotham gitu kan. Nah jadi City of Gotham gitu kan. Nah jadi intinya itu kita bagaimana menjaga balance itu tadi. Bahkan ada beberapa orang bilang udah lu nggak usah cuci muka pakai sabun. Ada juga kan sekarang aliran itu karena kan ingin menjaga si mikrobiomnya ini gitu kan, biar si bakteri-bakteri ataupun jamur ini nggak mati kayak begitu kan. Tapi kan yang nggak gitu juga gitu kan, karena toh juga sekarang udah banyak banget skincare sebetulnya yang pro ke arah mikrobiom gitu. Oke, udah mulai banyak ya teknologi ke sana gitu. Nah, tadi dokter bilang ada bayom-bayom nih. Sebenarnya kalau saya suka lihat nih dok, di ingredients itu kalau yang jerawat kebanyakan mengandung prebiotik, postbiotik atau probiotik. Itu tuh bedanya apa sih dok? Bingung soalnya kita tuh kebanyakan ya istilahnya. Jadi ada pro, ada post ya. Kalau pre itu dia kasarannya dia makanannya sebetulnya apa yang bisa yang dimakan sama si bakteri ini untuk dia bisa hidup dan berkembang. Kalau pro ya si bakterinya itu tadi sendiri sebetulnya. Jadi kalau misalnya minum yogurt atau apa segala macam itu kan dia pro gitu kan. Kalau prebiotik misalnya kita makan tertentu, nah itu untuk menumbuhkan si bakteri-bakteri itu. Sedangkan postbiotik ini sebetulnya dia quite new gitu loh. Jadi term ini itu baru mulai kalau saya nggak salah itu 2018-2019 itu baru mulai booming kayak begitu. Itu sebetulnya sudah lama sebetulnya karena kita tahu ya dulu ada produk yang cuci beras, yang iklannya nyuci beras ya, pasti pernah ya nonton ya, cuci beras itu tapi kok terus tangannya bagus. Nah itu sebetulnya dia adalah mengkampanyekan si postbiotik ini gitu loh. Jadi dia lisat. Nah jadi lisat atau hasil fermentasi dari suatu jamur atau suatu bakteri seperti itu. Jadi intinya itu tadi 3 hal ini nanti tergantung karena masing-masing keluhan atau misalnya permasalahan kulit itu bisa banget dibantu dengan pre, pro maupun post gitu. Biar mudah nih dok, dermatizen tahu bedanya skincare yang mengandung prebiotik atau probiotik atau postbiotik itu biasanya ciri-cirinya apa tuh dok? Di kemasannya ada khusus kah, tulisan khusus untuk tahu itu bedanya? Kalau misalnya dibilang ciri khusus ya pasti karena kan ini adalah yang something yang memang ditonjolkan oleh si skincare itu pasti akan dituliskan gitu sama dia ya. Entah itu memang dia mengandung prebiotik kah, entah itu pro, entah itu post gitu ya. Atau misalnya ya paling simple misalnya dia ada pre, pro atau post ya dia akan tulis biome atau misalnya microbiome series atau seperti itu. Jadi intinya dia memang mentarget untuk ke arah balancing dari biota di kulit itu. Tapi kalau misalnya dia lebih ke arah misalnya prebiotik. Nah, prebiotik kan tadi kita bilang ya itu makanannya. Nah, itu berarti kan gula sakarida kayak begitu kan. Nah, itu biasanya mungkin polisakarida, oligosakarida, tapi bisa jadi dalam suatu merek tertentu gitu loh. Jadi kan oligosakarida kan mungkin tidak akan ditulis seperti itu. Ada juga yang menulis seperti misalnya bioecola gitu. Jadi tergantung mereknya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat kok ada namanya bio something kayak begitu tapi kok ada E. coli-nya ini apa kayak begitu di Google aja. Nah, itu mungkin sebetulnya adalah makanan buat si probiotiknya kayak begitu. Terus kalau misalnya kita pro ya nama bakteri biasanya pasti ya. Jadi mungkin E. coli itu adalah salah satu bakteri yang wajar. Terus habis itu Lactobacillus, Staphylococcus seperti itu. Jadi pokoknya nama-nama ilmiah bakteri banget lah kasarannya gitu. Dan yang terakhir adalah si postbiotik ini biasanya fermentasi. Jadi lisat misalnya fermentasi dari jamur tertentu, lisat dari jamun tertentu gitu. Oke, itu ya triknya ya, dicatat ya teman-teman ya. Nah dok, kita tadi udah panjang lebar ngomongin yang prebiotik, postbiotik, probiotik, pokoknya semua yang bayom-bayom itu. Sebetulnya fungsinya apa sih dok di kulit itu ya? Apakah memang untuk jerawatnya itu sendiri? Sebetulnya prinsip biom ini nggak langsung ke jerawat gitu loh. Jadi kasarannya kan kalau misalnya kita mengenal kan jerawat kan ada pengobatan dokter yang mungkin memang langsung mentarget untuk si jerawatnya. Misalnya contoh kita bermasalah sama komedo, mungkin sama dokter akan diresepkan contohnya benzoyl peroksida yang memang langsung mentarget si komedonya. Nah tetapi kalau dengan produk-produk biom
itu targetnya itu kasarnya gini, saya dari Jogja mau ke Jakarta, tapi nggak langsung terbang ke Jakarta gitu loh. Saya mungkin dari Jogja, saya ke Balikpapan dulu, Samarinda, baru terbang ke Jakarta. Jadi memang agak muter-muter. Kenapa? Karena yang diperbaiki secara holistik dulu gitu loh. Jadi misalnya ternyata kelainannya, pada pasien-pasien ini ternyata makanan bakterinya kurang sehingga bakterinya berlebihan. Nah, ini yang dibenerin dulu gitu. Pada beberapa orang ini ternyata bakteri jahatnya ini berlebihan, bakteri baiknya yang kurang. Mungkin dikasih bakteri baiknya dulu gitu loh. Jadi akhirnya apa? Ya akan tetap mentarget permasalahan dari 4 pilar jerawat itu, tapi tidak secara langsung. Nah, makanya biasanya produk-produk yang biom atau misalnya mikrobiom untuk akne itu dia adalah adjuvan atau tambahan untuk mengurangi efek-efek samping penggunaan krim-krim yang memang agak iritatif. Kalau krim jerawat kan biasanya sifatnya iritatif. Nah, biasanya produk-produk yang biom ini dia lebih shooting, lebih enak dipakai. Jadi ketika kita mendapatkan perawatan dari dokter yang krim-krim agak harsh atau keras di kulit itu jadi lebih nyaman gitu loh. Jadi lebih enak gitu. Jadi adjuvan ya betul, dok ya. Betul. Dan nggak langsung targetnya langsung ke jerawatnya. Nah dok, kira-kira nih dok, kebanyakan lah ya dok sekarang ini di skincare-nya itu apakah di facial wash, toner atau moisturizer gitu, atau semuanya tuh pasti udah ada ya dok ya? Kalau pasti sudah ada belum tentu, tetapi pro, post itu bisa ditaruh di semuanya. Nah, tergantung dari si produsennya ini mau naruhnya seperti apa, mau mengkontakkan bahan itu ke kulit itu berapa lama gitu kan. Ada yang misalnya contohnya ditaruh di cuci muka, tapi kan kalau cuci muka kan cuma sebentar ya kontak di kulit. Nah, rata-rata biasanya itu produsen itu lebih suka naruhnya itu di toner atau di moisturizer atau di serum. Nah, seperti itu. Dan paling banyak tuh sebetulnya di serum. Kenapa? Karena itu tadi prinsipnya sebelum kulit itu mendapatkan sesuatu yang harsh, kita kasih proteksi dulu. Jadi biomnya ini dibenerin dulu. Karena kan kalau pakai urut-urutan kan pasti selalu dari yang paling cair dulu ke paling padat. Nah, krim-krim obat dari dokter itu kan biasanya bentuknya padat, alias bentuknya krim mungkin lotion. Nah, biasanya produk-produk yang ada untuk biomnya ini dia jauh lebih encer. Bisa dalam bentuk essence mungkin, toner mungkin, ataupun serum. Sebagian besar itu biasanya. Ya, sebagian besar itu ya. Nah, kalau di toner, biasanya kalau toner itu kan kita pakai kapas terus dihapus gitu ya dok ya. Nah, kalau di yang ada isi biomnya ini apakah boleh kayak gitu atau sayang gitu dok? Jangan. Sayang, ya? Pokoknya kalau misalnya memang toner itu kan memang kalau zaman dulu toner itu kan sifatnya untuk toning ya, mengembalikan pH kulit sebetulnya pasca dicuci muka. Nah, cuci muka itu kan membuat pH kulit kita jadi rasa kering kayak begitu. Nah, toner ini toning untuk mengembalikan pH biar nyaman. Sebetulnya sekarang kan cuci muka udah keren-keren, udah bagus-bagus, udah nggak kayak zaman dulu bikin kulit kering, bahkan kita habis cuci muka terasa lembab pun bisa. Nah, jadi toner sekarang itu nggak murni toner gitu loh. Jadi mungkin aja ada istilah sekarang akhirnya toner tapi yang hydrating gitu kan, ada toner yang drying. Nah, kalau sifatnya yang ada biomnya ini pasti hydrating sebetulnya. Dan dalam hemat saya kalau ditaruh di kapas sayang. Jadi sebetulnya mending ditaruh di telapak tangan habis itu ditepuk-tepuk. Yes, itu akan jauh lebih enak gitu. Karena selain misalnya kita nggak buang-buang produknya, itu akhirnya penetrasi atau penyerapannya si prebiotik. Biasanya kalau di toner itu prebiotik sih sebagian besar itu jadi lebih maksimal gitu. Jadi biar lebih menyerap gitu ya, tepuk-tepuk pelan gitu ya dok. Tepuk-tepuk pelan, jangan ditampar ya. Jadi puk-puk aja, jangan pak-pak. Kan terlalu heboh gitu kan, biar masuk kan pak langsung gitu. Ditampar sama orang judulnya. Kita menampar diri halus-halusin. Nah. Tapi kalau dipakein ya itu pelan-pelan juga ya dok. Bahkan bisa juga loh, sekarang kan banyak tuh yang pakai apa tuh gua sha ya, yang stone itu, itu bisa banget gitu loh. Jadi karena rata-rata produk-produk yang ada biom ini kan dia tuh biasanya itu ada kandungan moisturizernya gitu loh, entah itu toner ataupun serum. Jadi bisa sambil itu, jadi kayak sambil dimasas-masas pakai si batu-batu itu bisa, tapi jangan pakai batu kali ya, batunya khusus. Kalau nggak punya jangan-jangan batu kali, batu kolam kan bisa nyari ya yang terdekat. Aduh ya kayak gitu sih dok. Untung dokter bilang kalau kan nanti teman-teman dermatizen di sini langsung mencari batu terdekat. Oke. Nah, noted dok untuk toner, karena kadang aku tuh suka pakai pakai kapas juga gitu, karena kan mikirnya itu untuk membersihkan gitu ya. Tapi ternyata yang sekarang ini enggak juga gitu ya. Betul. Nah, kira-kira nih dok, kan kalau kita biasanya yang pakai skincare kebanyakan perempuan ya dok ya. Kayaknya datang ke klinik
dokter mayoritas banyak kan perempuan ya. Nah, boleh nggak sih dok produk-produk ini dipakai sama ibu hamil atau lagi menyusui gitu? Jawabannya boleh banget, Boleh karena ya? kan ini sebetulnya memang mikrobiom itu sudah ada di kulit kita gitu loh. Bahkan kalau misalnya buat yang, kan sekarang banyak tuh yang pro naturalis kayak gitu kan, yang maunya natural-natural. Ya ini tuh kurang natural apa gitu loh kasarannya. Kamu tuh bener-bener kasih bakteri ke kulit, atau misalnya kalau probiotik atau kasih prebiotik makanan buat bakteri atau postbiotik ya hasil pencernaan si bakteri itu. Jadi udah nggak ada alasan lagi dia kalau misalnya mau ke dalam petik aku mau yang herbal atau natural, ya ini tuh amat sangat natural kayak begitu, karena ini menggunakan apa yang sebetulnya ada di kulit. Bahkan dalam hemat saya lagi sebetulnya anak-anak pun tidak masalah biom ini digunakan gitu loh. Anak-anak berarti umur berapa nih dok anak-anak ini? Saya rasa dari bayi pun juga nggak masalah kayak begitu, karena kan pada moisturizer gitu iya ya, betul dok? Kalau misalnya buat moisturizer dari brojol gitu loh, memang kita ketika brojol itu kan sudah ada si bakteri-bakteri ini di kulit, dan mungkin ketika dia lahir itu tadi terjadi imbalance. Jadi sebetulnya no problem. Makanya sekarang kalau misalnya kita notice banyak kok skincare buat bayi yang juga intinya adalah ke arah mikrobiom juga. Karena kan mungkin mama-mama zaman sekarang, aduh saya nggak mau ngasihin terlalu kimiawis atau gimana. Padahal mereka lupa air itu juga kimia kan, H2O ya kan. Nah itu tadi. Jadi buat anak dikasih mikrobiom ya sebetulnya no problem. Jadi untuk semua rentang usia saya rasa penggunaan produk yang ada biome itu no problem at all sebetulnya. Ya, berarti bisa ya untuk semua kalangan ya. Jadi nggak ada alasan lagi ya kalau ibu-ibu hamil tuh kulitnya kering gitu di komplain sama suami. Iya, ngapain gitu? Ya kalau misalnya takut maunya pakai yang natural ya udah pakai yang memang biome series misalnya seperti itu ya no problem sebenarnya. Oke. Tuh dok, dokter langsung nih yang bilang ya, bukan saya ya, dermatizen ya yang bilang. Nah, oke, jadi memang tadi dokter udah menyampaikan fungsinya apa, bedanya apa, prebiotik, probiotik sama postbiotik. Jadi dermatizen di sini bisa membedakan, dan balik lagi tadi memang bukan targetnya menghentikan jerawatnya langsung gitu ya. Jadi tadi ada patofisiologisnya juga. Nah, sekarang nih dok, the last question kayaknya ya. Pemilihan dan bagaimana sih pemilihan dan penggunaan skincare yang baik gitu dok, berdasarkan jenis kulitnya. Apakah tadi semua jenis kulit bisa aja gitu ya pakai yang prebiotik, atau ada jenis kulit tertentu yang mesti harus diperhatikan gitu? Sebetulnya paling gampang ya konsultasi ke dokter ya sebetulnya, karena kan kita pasti ketika pasien datang, saya selalu bilang ciri-ciri sesuatu kesuksesan itu apa? Kita bisa mendelegasikan sesuatu ke orang yang paham. Nah kayak begitu. Mungkin kalau dermatizen nggak paham, ya dari sini dari materi ini mungkin berarti saya boleh nih coba-coba produk biom, tapi saya masih bingung buat kulit saya gimana. Tanya aja langsung, misalnya langsung datang ke dokter teman-teman gitu kan, tanya kalau saya pakai produk biom seperti apa dok, boleh nggak yang ada produk biomnya ini, apakah nanti berlawanan dengan misalnya produk obat yang sedang diberikan sama dokter. Tanya aja, nggak apa-apa kayak begitu loh. Jadi kalau anjuran saya sih nggak usah malu bertanya, misalnya itu tadi ke spesialis kulit ataupun ke dokter estetik yang memang paham betul, ya no problem. Nah kalau misalnya teman-teman mau coba sendiri boleh, tapi kan tetap harus hati-hati, intinya seperti itu. Kalau misalnya mau coba-coba juga pastikan kalau misalnya ada efek samping langsung ke dokter. Jadi kalau misalnya ada efek samping bukan malah terus habis itu cari di Google terus pengobatannya seperti apa, nanti malah tambah gubrak kayak begitu ya. Jadi intinya kalau bingung ke dokter aja gitu. Tapi kalau misalnya memang dari penjelasan di podcast ini paham, boleh misalnya mau diaplikasikan dulu. Tapi kalau ada apa-apa langsung konsul. Yes. Betul, oke. Ya jadi jangan asal-asalan dok ya teman-teman ya, kulit tuh bagian organ terluas ya di tubuh kita. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di situ itu mungkin aja bisa impact ke yang lain juga gitu ya dok ya. Oke, jadi dermatizen sepertinya kita sudah di akhir acara nih, harus berpisah dengan Dokter Diki di episode yang sekarang ini. Nah, sebelum berpisah mungkin saya akan menyimpulkan apa yang tadi sudah dibahas sama saya dan Dokter Diki ya. Nah, jadi memang teman-teman dermatizen penting sekali mempertahankan keseimbangan mikrobiota di kulit agar kita terhindar dari banyak permasalahan kulit dan salah satunya jerawat. Ya, tentu skincare atau produk yang akne harus mengandung bahan-bahan lain juga yang tadi dokter sampaikan ya. Jadi harus ada mungkin benzoyl peroxide-nya juga atau salicylic acid juga gitu ya. Jadi bukan bergantung pada prebiotik atau postbiotik atau prebiotiknya aja.
Nah, tadi dokter juga sudah menyampaikan kalau dirasa perlu penanganan khusus atau ragu-ragu tipe kulitnya cocok atau enggak dengan skincare tersebut, bisa langsung tanya ke dokternya atau tanya ke yang ahlinya ya, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Dokter Diki atas waktunya pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi ya, yang dermatizen pengen tahu ya. Sampai jumpa lagi kita di pertemuan yang akan datang di podcast berikutnya bersama Derma XP. Dan jangan lupa untuk like video ini, share juga ke kerabat, keluarga, teman-teman terdekat supaya teman-teman semuanya bisa dapat informasi yang sama. Dan juga bisa follow Instagramnya Derma XP @derma.xp, dan juga follow TikTok officialnya Derma XP _Derma XP. Oke, see you on the next video. Bye.